Oke, selamat datang kembali di Insan Channel. Kali ini seperti biasa, Mimin akan melanjutkan alur cerita Superhuman yang semakin seru. Tapi, sebelum Mimin mulai, alangkah baiknya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tak ketinggalan update terbaru dari alur ceritanya. Oh iya, buat yang mau kasih buat kopi, buat nemenin Mimin begadang, bolehlah ya, linknya ada di deskripsi. Akhirnya, hari pertandingan persahabatan yang telah ditunggu pun tiba, pertandingan, yang bahkan bisa menarik perhatian dunia, karena Seo Moon-hyuk, pemimpin dari ketujuh pahlawan, yang 17 tahun yang lalu telah dinyatakan tewas, kini kembali, dan akan memperlihatkan kemampuan, dan alasan, kenapa dia bisa menjadi pemimpin dari ketujuh pahlawan. Dan saat Moon-hyuk sedang berbaris, Moon-hyuk berkata dalam hatinya, bahwa dia sudah melihat semua status para lawannya, dan Moon-hyuk merasa, mereka dipilih sebagai perwakilan timnas bukan tanpa alasan. Skor rata-rata tim lawan ada di kisaran 70, tapi, skor dari tim yang akan dipimpin Moon-hyuk, berada di kisaran 60, dan dapat disimpulkan, tim lawan jauh lebih unggul di atas kertas. Tapi, ini cukup menarik, karena bagaimana mungkin, di antara mereka, tak ada satupun, spesialis tertentu, dan bagi Moon-hyuk, mereka semua sama saja. Moon-hyuk pun bertanya pada Jae-ho, pada saat mereka memilih player, apa mereka melakukan tes atau semacamnya. Jae-ho pun menjawab, biasanya, mereka menilai menggunakan beberapa faktor, dan skor untuk menilainya. Namun, tiba-tiba, Moon-hyuk ditatap, oleh seorang bocah sombong, dan Moon-hyuk cukup kesal dibuatnya, dan saat Moon-hyuk melihat statusnya, menurutnya, tak terlalu buruk, hanya saja, willpower-nya seperti sampah, karena hanya berjumlah 26. Dan sepertinya, dia dibesarkan oleh keluarga kaya raya, dan selalu dimanjakan, sehingga, dia pasti tidak berguna di dunianya. Tiba-tiba, bocah itu, atau kita panggil Yongso, berkata, "Apa yang kau lihat pria tua?" Moon-hyuk yang mendengar itu, menunjuk dirinya dan berkata, "Apa kau berkata padaku?" Yongso pun menjawab, "Iya kau, siapa lagi?" Ternyata Yongso diam-diam, memiliki rasa benci terhadap Moon-hyuk, seperti saat Korea melawan Amerika, karena dia memberikan instruksi pada player lain, Yongso tak terima, bahkan dia menganggap Moon-hyuk hanyalah fosil, yang tak mengerti tentang Battlefield. Sementara Moon-hyuk yang mulai terpancing dengan kata-kata Yongso, bertukar tempat, dan saat mereka sudah sejajar, Moon-hyuk menanyakan, siapa Yongso, dan sepertinya, Yongso memiliki keluhan terhadapnya. Tentu aku banyak keluhan, karena, dulu kau juga bertingkah semena-mena saat image, kau terlihat memuakan, dan bertingkah sosokan, padahal belum pernah bermain Battlefield. Moon-hyuk yang mendengar itu hanya tersenyum lebar, saat Yongso berbicara, Moon-hyuk tiba-tiba menanyakan apa pekerjaan ayahnya, namun, saat Moon-hyuk ingin meneruskan perkataannya, suara panggilan untuk para player pun terdengar, dan Moon-hyuk hanya berkata, "Kita harus masuk, bocah sultan." Yongso yang mendengar itu, agak tersentak kaget, dan bertanya balik. "Kenapa kau berbicara kekayaan dan semacamnya, dan kenapa kau menanyakan pekerjaan ayahku?" "Yah, aku hanya penasaran, apa yang dia lakukan, untuk membesarkan bocah tak tahu diri sepertimu," jawab Moon-hyuk. "Seperti yang kau tahu, aku tumbuh, dalam kondisi yang cukup keras, jadi, aku benci sampah sepertimu, yang hidup dengan mental manja, tapi, berkatmu, aku jadi punya semangat untuk bermain Battlefield, dasar bocah manja, kau akan jadi targetku," ucap Moon-hyuk, sembari mengeluarkan aura intimidasi yang pekat. Dan saat Moon-hyuk memasuki arena Battlefield, para penonton, terus meneriakkan namanya, sehingga membuat Moon-hyuk sedikit keheranan. Lalu, pembawa acara berkata, "Momen yang kalian semua tunggu akhirnya tiba. Seo Moon-hyuk, akhirnya berdiri di arena Battlefield, meskipun ini hanyalah pertandingan amal, aku jamin, kalian takkan melihat pertandingan yang lebih menarik dari ini." Bahkan, para selebritas dunia pun ikut hadir, untuk menyaksikan langsung, pertandingan perdana Moon-hyuk, setelah 17 tahun, dirinya menghilang, dan dengan ini semua, akhirnya, set pertama dari Charty Game pun dimulai, dan pertandingan pertama ini adalah, Azza Spiral Cave, di mana, dungeon ini, terdiri dari 3 lingkaran, dan memiliki, jalur rahasia di bagian tengahnya, yang mengarah ke area bawah tanah, dan monster-monster yang akan muncul adalah, Asien, Skeleton,
dan bahkan Servant, yaitu monster ular raksasa, yang cukup tangguh, dan permainan ini pun dimulai, dan siapakah yang akan memenangkannya? Lalu, kita akan kembali ke 10 menit yang lalu, di mana Jeho sedang memberikan arahan pada para player lain. Titik start untuk tim Hop, tim Moonyup, adalah area 5, dan tim Love, adalah area 1, yang dimana, itu adalah area yang berseberangan dengan tim Love. Lalu, Jeho pun menginstruksikan, bahwa mereka akan mulai berburu, di area 51, dan akan berpindah ke area 52. Pasukan utama akan berada di sana untuk melanjutkan perburuan, sementara Seo Moonyup akan berpindah ke area 53, dan berburu bos dari area 5, Servant sendirian. Karena bos area itu Servant, maka, setelah menghabisinya, maka, keseluruhan area 5 akan kacau. Meskipun begitu, masih ada beberapa orang anggota tim Hop, yang meragukan rencana Jeho, karena, bos area 5, yaitu Servant, merupakan, salah satu bos terkuat di area 5, bahkan, tim kuat saja, memerlukan 3 anggotanya, untuk bisa menghadapi Servant. Lalu, setelahnya, Jeho berencana membersihkan area 6, dan masuk lebih dalam, dan di saat itu, kemungkinan, tim Hop, akan bertemu dengan musuh, tapi, kalau itu sampai terjadi, Hayon dan Moonyup, yang akan menahan mereka, karena jika itu pertempuran skala kecil, mereka pasti menang, karena kemampuan mereka sangatlah hebat. Namun, dalam hati, Moonyup berkata, menurutnya, akan lebih cepat menang, jika mereka langsung melawan 11 tim lawan, tapi, sepertinya Jeho kurang percaya diri, setelah menderita sekian lama, setelah menjadi pelatih. Lalu, dengan senyuman yang menakutkan, Moonyup berkata, baiklah, kesempatan ini akan kugunakan, untuk memahami Battlefield, jadi, tak perlu terlalu terburu-buru di image pertama, dan lalu di set kedua, aku akan menggila. Dan kembali ke cerita sekarang, mereka pun sudah berada di titik start, lalu, Jeho pun langsung meminta mereka untuk ke posisi yang telah ditentukan. Namun, Choyuk masih shock, dan mempertanyakan, kenapa dia harus menjadi tank, sementara Moonyup yang melihatnya, hanya tersenyum, karena melihat potensi yang dimiliki Choyuk. Lalu, tak lama, segerombolan monster pun berdatangan, dari atas mereka, Moonyup yang melihat itu sangat senang, karena setelah sekian lama, dia bisa menghadapi mereka lagi. Sementara di titik start tim Love, terlihat, jika mereka pun sedang dikepung oleh monster laba-laba, dan pemimpin mereka, Chae Wo-hyun, memerintahkan Yongso, untuk menghabisi monster-monster itu. Yongso pun dengan kekuatannya, dengan serangan yang kuat, menyerang para monster itu dengan kesal, karena terus-menerus mengingat perkataan Moonyup, yang akan menghabisinya. Dan Yongso pun, berniat melawan Moonyup, dan gelar pahlawannya, apapun yang terjadi, dan memastikan, bahwa Seo Moonyup, akan habis di tangannya. Dan sementara di tim Hop, terlihat Jeho dan Moonyup yang bekerja sama, untuk menghabisi para monster itu, dengan bertumpu pada perisai Moonyup, Jeho pun dengan kecepatannya, melompat, dan menghabisi para monster dengan kecepatan yang gila. Dan saat Jeho terjatuh ke bawah lagi, Moonyup dengan sigap bersiap dengan perisainya, dan kembali menerbangkan Jeho ke atas, agar Jeho bisa membabat habis monster-monster itu. Para komentator, dan para penonton berteriak senang, karena, sesuai dugaan mereka, penampilan dari duo legendaris ini, sangatlah luar biasa, monster laba-laba yang sulit dikalahkan karena jumlahnya, dapat diatasi secara instan, hanya dengan mereka berdua. Dan saat monster-monster di atas telah selesai mereka babat, mereka pun, dengan kerjasama yang epik, mengatasi sisa monster yang berada di hadapannya. Bahkan, Choyuk pun, yang berada di sana sampai terkesima, melihat mereka, terutama Moonyup, dan berkata dalam hatinya, aku tahu, monster itu punya HP yang relatif rendah, dan tak masalah jika kau tak bisa menembus kulitnya yang keras, tapi, bagaimana mungkin dia bisa menusuknya dengan mudah, sampai mati, bahkan aku yakin, kekuatannya juga tidak kelihatan setinggi itu, benar juga, dia pasti menggunakan superpower miliknya. Choyuk pun mencoba meniru gerakan Moonyup, dan melakukan saran yang Moonyup berikan saat di ruang ganti tadi. Dan karena ini pertama kalinya aku menggunakan tameng, dan pasti aku belum terbiasa, jadi, aku akan memfokuskan aura ke dalam senjataku seperti biasa.
Aku tak boleh hanya menggunakan aura fokus di pedangku, tapi, aku juga harus mengalirkannya di perisaiku. Lalu, Choyuk pun mencobanya, dan berlari menyerang laba-laba di hadapannya, dan mencoba, menebaskan pedangnya pada monster itu. Dia pun mengalirkan auranya saat menyerang, dan saat bertahan menggunakan perisainya. Melihat itu, Moon Yup kagum, karena Choyuk dapat berkembang cukup pesat, di waktu yang sangat singkat ini. Melihat Choyuk yang mulai berkembang, Moon Yup menjadi sangat bersemangat, dan tidak akan bersantai-santai lagi. Dan saat monster laba-laba raksasa ingin menyerangnya, Moon Yup menangkisnya dengan perisainya, lalu, dengan kekuatannya, dia pun menyerang monster itu, menggunakan tombaknya. Saat monster itu ingin kembali menyerangnya, Moon Yup menusukkan tombaknya dengan dalam, sehingga membuat monster itu mati seketika. Melihat itu, dua botak kaya yang ingin merekrut Moon Yup tersenyum kegirangan, karena mereka tahu, itu adalah teknik andalan Seo Moon Yup, yaitu, teknik 100 cm throw. Teknik andalan Moon Yup, meskipun teknik ini seperti tusukan biasa dengan tombaknya, tapi, ini menggunakan super powernya, throw. Dengan menggunakan throw, tombaknya akan terbang secara instan dengan kecepatan super menuju target, sebelum tombak itu dapat meninggalkan tangannya, yang berarti, sebelum itu terbang melewati 100 cm, dia mengambil tombaknya lagi. Dan itu, menciptakan tusukan yang luar biasa cepat. Tapi meskipun begitu, setelah mengambil kembali peluru yang sudah dia tembakan, dia masih bisa bersikap santai. Inikah kekuatan dari pemimpin ketujuh pahlawan? Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya nanti, jadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kelanjutan alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang mau kasih buat kopinya, bolehlah ya, linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih telah menonton.